Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Yanca Mutuah, channel yang mereview seputar emas dan perak. Oke teman-teman, belakangan ini harga perak itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Dan stok barang pun semakin langka di pasaran. Bukan hanya di Indonesia ya, tetapi juga terjadi di luar negeri seperti di Singapura, di India, ataupun di Australia. Tapi perlu diingat baik-baik, teman-teman jangan sampai FOMO ya. Jangan buru-buru beli perak hanya karena takut akan ketinggalan. Pertama-tama kita lihat dulu datanya ya. Harga perak spot internasional itu sekarang itu berada di kisaran 53 troy ounce ya. Atau jika kita lihat di websitenya Antam itu harganya sekitar 28.000 per gram. Dan harga sekarang ini sangat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga beberapa bulan yang lalu ya. Kenaikan ini juga terasa di pasar domestik ya. Banyak toko-toko perak ataupun produsen-produsen perak domestik di Indonesia itu mulai kehabisan stok. Bahkan menurut Reuters, impor perak di India itu turun tajam hingga 42% menjelang musim festival Diwali ya. Sementara permintaannya justru melonjak tajam. Sedangkan menurut goldsilver.com melaporkan di Australia dan Singapura itu juga terjadi kelangkaan pasokan fisik ya. Banyak pabrikan di Singapura itu kehabisan bahan mentah. Dan situasi ini menyebabkan mie fisik naik tajam di berbagai negara. Jadi kondisi seperti ini sering bikin panik para investor pemula ya. Takut ketinggalan, akhirnya banyak yang FOMO, beli perak di harga puncak, padahal ketika harga sedang panas, premi atau selisih harga itu bisa jauh melampaui harga spot ya. Contohnya perak Antam yang 250 gram itu. Padahal harga di websitenya Antam itu sekitar 7 jutaan ya per keping. Tapi harga di pasaran itu sudah tembus di atas 20 juta. Sangat ngeri ya. Dan sangat disayangkan jika teman-teman yang baru belajar investasi perak dan tidak tahu harga pasaran dan karena takut FOMO akhirnya membeli barang tersebut, saya yakin bisa pada kapok untuk investasi perak ya. Karena yang mereka beli itu harga masa depan ya. Maksudnya harga perak mungkin di 3 atau 5 tahun yang akan datang, bukan harga sekarang. Dan nanti setahun 2 tahun saat menjual perak, harga yang mereka beli itu belum bisa cuan ya, belum bisa untung. Karena di saat pasokan sudah mulai stabil, otomatis harga-harga perak di pasaran itu akan ikut turun. Bukan cuma satu produk ya, beberapa koin silver edisi populer juga ikut melonjak jauh ya dari harga normalnya. Secara hukum sah-sah saja ya pedagang menaikkan harga karena kelangkaan, tapi efeknya bisa buruk buat pasar jangka panjang ya. Jangan sampai teman-teman yang baru belajar invest perak bisa kapok untuk invest perak gara-gara harga yang terlalu tinggi dari harga spot price. Banyak investor pemula membeli dengan ekspektasi harga akan terus naik ya. Padahal saat stok itu mulai normal, maka harga-harga akan turun perlahan ke titik yang dianggap wajar oleh pasar. Prediksi kedepannya menurut beberapa analisis internasional, harga perak masih kemungkinan itu masih volatif. Dalam jangka pendek harga bisa tetap tinggi ya, karena kekurangan stok fisik global seperti sekarang. Dan itu diprediksi hingga Desember stok fisik perak masih kurang ya. Tapi dalam jangka menengah, jika pasokan membaik, maka harga akan koreksi atau setidaknya akan kembali stabil. Sinyal ini sudah terlihat di beberapa negara. Di India, dealer mulai menunda pembelian besar-besaran. Sedangkan di Australia itu beberapa pabrik refinery sedang meningkatkan kapasitas produksi ya. Artinya akan ada momen di mana stok kembali tersedia dan harga berlahan turun ke titik yang wajar. Jadi sekali lagi jangan FOMO. Jadi buat teman-teman khususnya yang pemula ya baru terjun ke dunia investasi perak, berikut ini tips yang dapat saya berikan ya supaya tidak terjebak FOMO. Teman-teman harus selalu cek harga spot internasional ya sebelum beli. Jangan cuma ikut harga toko di lokal Indonesia di sini. Hindari beli saat premi yang terlalu tinggi. Kemudian yang ketiga,
teman-teman belilah bertahap, jangan all in sekali beli langsung banyak, beli bertahap, beli rutin setiap bulan. Tidak perlu banyak, misalnya 1 bulan cukup beli 1 troy on, tapi rutin, nanti insya Allah tabungannya akan banyak ya. Tetap fokus investasi jangka panjang ya, bukan spekulasi jangka pendek. Jangan beli perak sekarang terus akan dijual 1 atau 2 bulan mendatang, itu sangat tidak disarankan ya. Paling bagus itu beli perak sekarang, jual 1 atau 3 tahun ke depan. Teman-teman selalu melakukan riset dan edukasi sebelum bertransaksi. Bisa tonton video-video yang ada di YouTube ya, video edukasi ataupun di TikTok maupun di Instagram. Teman-teman harus ingat, investasi perak itu bukan adu cepat ya, tapi adu strategi dan kesabaran. Sekali lagi teman-teman jangan FOMO untuk beli perak. Saat pasar sedang panas seperti ini, itu justru waktu untuk berpikir lebih jernih. Kalau kamu suka konten investasi logam mulia seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan info ataupun tips terbaru seputar investasi perak dan emas. Saya Yanca Mutuah, sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.